benar kita punya tanggung jawab di hidup ini bukan untuk chase fruitfulness kan, tapi faithfulness, kayak staying faithful di apa is in front of you, faithful to the God who gave you everything. Dan mungkin buah hasil kesuksesannya emang anugerahnya dia aja kan. And sometimes I feel like in this generation mungkin kita chasingnya fruitfulness-nya terus gitu. Kita lupa doa, kita lupa bahwa gitu. ada kuasa lain gitu. Setuju. And I think that's itu her banget gitu. bahwa spirituality. Ya kita nggak bicara agama dalam hal ini lintas agama, tapi ada kita merasa atau menganggap memang ada higher power, ada satu kuasa di luar kuasa kita. Kadang-kadang yang bisa bikin saat-saat yang tidak, yang bikin kesel, tiba-tiba dibalik. Nih cerita YCAP sedikit tahun 2002 juga kejadian tuh. Kita mulai masuk ke sekolah, dapat tantangan dari kepala sekolah. Biasalah semuanya pikir ini objek kan gitu kan. Jadi sakit hati, saya juga pikir udah mau tutup aja yayasan, so what gitu. Kan aku juga nggak dirugikan gitu. Betul. Tapi Tuhan punya itu divine intervention, intervensi ilahi. Bertemulah dengan Pak Menteri Pendidikan saat itu, Yahya Muhaimin. Dan dia bisa ketemu pertama kali, saking saya kali curhat gitu kan, susahnya mau kasih program pemberdayaan gratis aja kok susah amat. Terus dia bilang, kamu butuh apa? Nanyanya gitu. Ini menteri ya. Aku bilang butuh endorsement tadi kan. Kok zaman dulu tuh keluarnya kayak surat kata Belice gitu, kayak surat perintah ke semua dinkes untuk nerima YCAP. Tiba-tiba kita jadi selebriti gitu. Tapi itu memang itu breakthrough-nya. Betul. Intervensi ilahi kita nggak tahu. Tapi juga harus didampingi kerja keras sih. Betul. Ada some people yang nungguin aja kapan ya ada divine intervention, harus ada hard work ya juga. Persisten ya. Aku suka kamu tuh kayak ngelawannya gitu, dan kekuatan mental tuh mengalami masa-masa rock bottom ya. Dan I think a lot of learning from you. Talk a little bit about your mentor. Mentor ini siapa dalam hal ini? Mungkin ibu atau ayah atau di industri gitu. Jadi kalau misalnya mentor itu kebetulan kalau orang tua saya mungkin lebih ke tadi ya, mentor spiritual dan pribadi. Tapi kalau untuk mentor yang ngebangun saya dan teman-teman founders Aruna dari awal itu adalah seseorang gitu. Bapak ini dia memang waktu itu unik banget sih. Kami setelah menang hackathon itu kami daftar di kompetisi, tapi malah kami ditolak. Jadi ada 10 yang daftar. 9 ini diterima, 1 ditolak, dan itu Aruna karena banyak alasannya, tapi salah satu faktornya karena kami foundernya belum lulus kuliah, terus juga kayak masih terlalu muda, dan kayak ide yang kita bawa tuh terlalu sulit untuk diimplementasikan saat itu. Di saat kami ditolak itu kan udah down ya, karena down banget. Ternyata sama mentor kita ini, dia datengin kita gitu. Waktu itu kita di Bandung, dia datang dari Jakarta, terus dia langsung bilang sama kita, mimpinya soalnya kekecilan kalian makanya ditolak. Kita kaget, kirain mimpi kita udah gede gitu. Terus dia bilang enggak, mimpinya terlalu kecil kalian, jadi kalian ditolak. Dari situ dia karena udah punya pengalaman di bisnis berpuluh-puluh tahun juga, jadi dia kayak ngasih tahu kita kalian harus kayak gini. Dan dari situ sih kita jadi sangat terbantu, mindsetnya juga jadi sangat terbuka juga gitu. Emang kadang-kali kita perlu ya orang yang bisa membantu, malah mendorong kita gitu untuk membuat mimpi kita lebih besar daripada yang berasa awalnya udah besar padahal kadang-kadang memang. Dan juga mungkin mentor-mentor yang believe in us more than we believe in ourselves. Kadang-kali kadang-kali kita insecure banget, kayak nggak bisa deh, tapi kita insecure ya. Benar. Nah, waktu itu PT sudah berdiri? Belum. Belum. Waktu itu masih 2016, udah daftar sih waktu itu, lagi proses daftar karena udah transaksi ikan kan, pembelinya udah mana nih, masa jualan ke perorangan gitu. Nah itu udah lagi dalam proses pembuatan juga. Terus PT-nya establish-nya tahun establishnya 2016 jadinya. So relatively new. Ini PT biasa ya, SIUP biasa? Atau pakai izin OJK atau apa, nggak perlu ya? Enggak, karena bukan trading trading dianggapnya. Trading dan komputer. Terus sekarang most of the buyers itu individuals atau business atau siapa? Kalau sekarang B2B. B2B. Jadi nggak bisa beli ikan di situ. Belinya ke suppliers, jualnya ke suppliers ikan gitu ya. Tapi selama COVID itu, kemarin kan sempat ada COVID tuh kita nggak bisa transaksi logistik karena B2B-nya kebanyakan ekspor. Terus waktu COVID itu jadi kita inisiasi untuk bikin yang domestik kecil-kecilan aja, kolaborasi sama startup
sama e-commerce yang udah ada. E-commerce yang udah Misalnya ada. kayak Tokopedia, terus habis itu ada Tani Hub Sayur Box gitu. Jadi ikannya itu datang dari nelayan, terus kita kasih nama Seafood by Aruna, jadi orang-orang yang mau nyoba 1 kilo 2 kilo udah bisa. Oh gitu. boleh, jadi sampai sekarang bisa? Masih bisa. Nanti kita Tapi bisa pesennya lewat ya e-commerce yang udah rumah ada. ya. Iya. Kita suka makan ikan juga. Boleh, nanti saya kirimin aja. Oh, thank you. Kita ada lobster, tuna. Wow, gitu. langsung mata kita langsung gini. Lobster, oke. Well, what I like the most about your model itu kan memang bukan cuma sekedar meningkatkan bukan sekedar ya, meningkatkan kesejahteraan. Ada track recordnya dibanding katanya dari yang penghasilan 1 jutaan sekarang bisa 3 jutaan gitu kan. Betul. Nah ini itu kan kebanggaan tersendiri ya, dan lagi ada di beberapa tempat yang ibu istrinya nelayan diberdayakan. Itu kalau kita ngomong impactnya makin lama makin dalam. Betul. Iya kan. Betul. Dari semua ini ya, you think it's enough atau you already happy gitu dengan impact ini, apa you're thinking about the impact yang beyond yang kita kepikir sekarang ini, karena buat kita kesejahteraan udah bagus, pemberdayaan udah bagus gitu. Pasti selalu ingin kasih impact yang lebih lagi sih sebetulnya, karena kalau sekarang ngerasa oke, ini nelayan udah ada yang gabung di Aruna, tapi ada juga banyak yang mau gabung tapi belum bisa, karena misalnya kita masih cariin market yang cocoknya, atau misalnya kita masih usahain dia naikin quality dulu kayak gitu. Terus di sisi lain juga istri-istrinya nelayan, ibu-ibu pesisir juga masih kita edukasi untuk bisa ngolah lebih banyak produk. Jadi emang pengennya sih lebih advance lagi impact yang dikasih. Terus kita juga ngelihat impact ini kan kalau kita bicara people-nya mungkin udah mulai, profitnya udah mulai, dan triple bottom line kan, ya planetnya belum. Jadi cara mereka nelayan ya, mengambil ikannya, cara yang mengambil ikannya itu akan jadi salah satu standar yang kita lakuin juga. Pengen dari sisi. Terus yang kedua, sampah laut. Saya ini anak yang lahir di pesisir, hidupnya di atas laut. Dulu sampai SMP saya nggak tahu kalau buang sampah di laut itu nggak boleh. Jadi dulu kalau saya buang sampah depan rumah itu keluarga semuanya bilang, ih buang sampah sembarangan, buang di laut. Saya buang karena saya nggak tahu. Yang bener tuh di laut. Ada guys sekarang program di desa-desa yang betul. Dan nggak ada tempat sampah memang yang disediakan waktu itu. Jadi mungkin masyarakat mikirnya ya buang kemana lagi, buang ke laut aja gitu. Jadi emang salah satu misi saya juga setelah ini berjalan nanti adalah kasih impact untuk planet tentunya, karena di laut kan harus tetap sustain.